Selamat siang sahabat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya saya sampai di Candi Kuning, Bedugul, Bali. Jadi tepatnya di Kampung Bingung. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya Kampung Bingung. Kampung yang bisa ngomong orang bilang. Tempatnya sangat inspiratif sekali, sangat indah. Kebunnya juga sangat bagus sekali. Mari kita lihat dan jangan lupa simak bincang-bincang kami dengan pemilik Kampung Bingung. Sekarang saya ada di greenhouse Kampung Bingung. Di sini bisa kita melihat tanaman sayur-sayuran yang semuanya ditanam secara organik. Ya, sekarang saya sudah ada di depan Pak Made Gunada, pemilik dari Kampung Bingung. Jadi kita mencoba mengorek beberapa informasi tentang Kampung Bingung itu sendiri. Apa alasan Bapak membuat tempat ini dan memberi nama Kampung Bingung? Ya, terima kasih Pak. Ya artinya gini, kita udah kemana-mana jualan sayur gitu kan. Artinya kita ingin pulang kampung biar ada sesuatu di kampung kita, biar dapat pekerjakan teman-teman di kampung juga, anak-anak muda, untuk membangun sebuah tempat namanya Kampung Bingung gitu. Nah, konsep Bingung itu bisa ngomong. Filosofinya sih mulai dari prinsip hidup itu gitu, karena kalau kita nggak ngomong kita nggak bakal ada apa-apanya. Kalau kita lihat dualisme kehidupan kan positif negatif, sehingga kalau kita nggak ngomong ya titik balance-nya nggak bakal ketemu gitu. Kalau kita jelek kita baik, kalau kita jelek kalau nggak ngomong nggak bisa koreksi diri gitu. Kalau kita baik nggak bisa berbagi gitu. Jadi titik balance-nya saya lihat kita harus ngomong gitu. Nah itu ininya, sehingga kampung ini saya set jadi sebuah tempat ya biar tampil beda ya, karena di sini alam sayur yang ngedukung, saya sinergikan dengan semua macam-macam sayur ada gitu. Sejak kapan ini dibangun, Pak? Bingung kita mulai dari Agustus 2019 kemarin, mulai utak-utik tanpa target sih, berproses sambil jalan ini juga masih kita benar-benar gitu. Jadi yang menjadi tempat ini spesial sebenarnya apa? Kalau spesialnya sih pasti udah salad ya, sayur, karena kita di sini edukasi, juga pengenalan segala macam sayur, biar artinya anak-anak komunitas yang mungkin lihat sayur-sayur bagus di mall gitu, ya dengan kesini otomatis udah tahu edukasinya. Nanti kita akan kasih pendidikan dari pembibitan, cara nanam, panen sampai masaknya, nanti kita ada di sini gitu, tempat tongkrongannya juga gitu. Jadi tempat refresh lah, karena di sini kita buat sengaja terbuka, open, sehingga penuh keterbukaan di Bingung. Jadi maksudnya klien bisa langsung metik dan langsung bisa request kepada chefnya udah bikin apa itu ya? Iya bisa, nanti apa yang dilihat mungkin tertarik bisa dipetik, nanti yang suka salad pasti mix salad segala macam ada di sini, nanti bisa request chef Bingungnya itu dibikinin, atau bisa langsung kita kayak cooking class gitu, ikut masak juga di dapur bisa. Nah yang bagus-bagus bisa dibawa pulang juga, petik bawa pulang gitu, bisa, semua bisa dilakukan. Tentang sayur-sayuran yang ditanam di sini apa semuanya organik atau bagaimana, Pak? Oh semua Pak, karena kita konsepnya memang organik, karena kita berpikir kita harus hidup sehat kan gitu. Dengan organik itu udah pastilah kita sama sekali non pesticide, semua item sayur ini non pesticide. Sementara pemasaran kemana saja, Pak? Kalau kita pasar umum sih nggak main, karena kita udah punya pasar-pasar, pangsa pasar sendiri dengan brand-brand restorasi itu. Itu yang memang konsep kita. Nah kalau di sini ya orang yang datang ke sini bisa petik, bisa semua boleh
ini. Kalau kita pasar umum di retail kita nggak mau. Ya, jadi itu ya. Iya. Jadi lebih banyak dipakai di restoran-restoran asing yang sudah menjadi partner ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang kita yang ke sini sudah bangga sekali bisa melihat dan bisa memakan apa yang sebenarnya disajikan di restoran asing. Iya, harus itu artinya ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa disinilah sumbernya brand-brand restoran kelas atas itu dari sini semua gitu, karena kita pegang hampir brand-brand asing itu seluruh Indonesia. Iya. Di masa pandemi ini bagaimana Pak? Nah, kalau pandemi ini kan bukan kita aja, bukan petani aja, hampir semua kena gitu ya. Kalau saya di sayur ya turun lah hampir 70% kemarin, karena partner-partner kita brand asing itu kan banyak yang tutup juga restonya, terutama di mall. Yang ada masih buka, masih take away aja, nggak makan di tempat gitu, sehingga secara volume kita turun. Nah, harapan kita sih mudah-mudahan situasi ini cepat normal kembali sehingga petani-petani juga masih bangkit lagi gitu. Jadi mimpi besar yang dimiliki oleh Bapak untuk masa yang akan datang ini apa? Mimpi besarnya sih ya tetap petani itu jangan pernah beranggapan bahwa petani itu kecil, kelas bawah atau kelas rendah, karena saya melihat petani itu luar biasa gitu kan. Sehingga saya mengajak generasi muda untuk ayo giat bertani, pertama konsen dan totalitas gitu. Saya yakin sih ke depan pertanian ini akan tetap jalan, karena apa ya, negara kita negara agraris dan semua kita hampir makanan semua dari hasil pertanian gitu, sehingga perlu digalakkan lah untuk generasi muda, dan saya udah menjalaninya gitu, udah membuktikan bahwa petani itu nggak ada petani yang masuk miskin atau segala, asal kita mau totalitas dan konsen berbuat di sana gitu. Tempat ini sangat layak untuk kita kunjungi. Makanannya sehat, murah, dan tentunya enak sekali.